Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering kita anggap remeh. Yap, kita akan bongkar rahasia soal otot, aset kesehatan paling tersembunyi yang ada di tubuh kita. Pernah nggak sih kamu lihat temen yang makannya porsi kuli tapi badannya gitu-gitu aja, malah bagus? Sementara kita, kayaknya minum air putih aja bisa bikin berat badan naik. Apa sih rahasianya? Jawabannya, ternyata bukan sihir atau punya gen super. Rahasianya itu ada di sebuah aset tersembunyi yang kerja 24 jam non-stop di dalam tubuh mereka. Aset yang sebenarnya kita semua juga punya loh. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Apa sih aset tersembunyi ini? Nggak lain dan nggak bukan, ini adalah massa otot. Betul, otot. Karena otot itu bukan cuma soal pamer biar kelihatan kekar, tapi ini adalah fondasi kesehatan kita yang sesungguhnya. Gini deh, coba bayangin, massa otot itu kayak rekening tabungan kesehatan. Semakin banyak saldo otot yang kita punya sekarang, artinya kita bakal semakin kaya dan aman secara kesehatan di masa depan. Apalagi pas kita mulai tua nanti. Tapi, nah ini dia masalahnya. Sama kayak rekening bank, tabungan otot kita ini ternyata ada penarikan otomatisnya. Setiap hari, seiring waktu berjalan. Di dunia medis, proses penarikan alami ini namanya sarkopenia. Tenang, tenang, ini bukan penyakit yang serem kok. Ini tuh proses alami di mana massa dan kekuatan otot kita pelan-pelan menurun. Tapi kabar baiknya, proses ini sangat-sangat bisa kita perlambat. Coba deh kita lihat bareng-bareng garis waktunya. Di usia 20-an, itu masa keemasan kita buat investasi, nabung otot sebanyak-banyaknya. Tapi, begitu masuk usia 30-an, penarikan otomatisnya udah mulai jalan, pelan tapi pasti. Nanti di usia 50-an, efeknya mulai kerasa, kita jadi gampang capek. Dan di atas 70-an, risikonya jadi lebih nyata. Kelemahan dan gampang jatuh bakal meningkat drastis kalau tabungan otot kita udah tipis. Tapi jangan panik dulu. Kalau kita rajin nabung alias melatih otot, cuan atau keuntungan kesehatannya itu luar biasa banyak. Ini bukan lagi soal kekuatan doang, tapi soal kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, ini dia salah satu cuan terbesarnya. Lihat deh, jaringan otot itu ibarat mesin yang nyala terus. Beda banget sama jaringan lemak yang cenderung mager. Otot itu ngebakar kalori jauh lebih banyak. Bahkan pas kita lagi rebahan nonton film. Jadi, makin banyak massa otot kita, makin ngebut metabolisme tubuh kita. Inilah rahasia teman kita di awal cerita tadi. Otot juga fungsinya kayak bodyguard pribadi buat tulang kita loh. Otot yang kuat bakal ngasih tekanan yang sehat ke tulang, yang justru bikin tulang jadi lebih padat dan kuat. Ini pertahanan alami terbaik kita melawan pengeroposan tulang alias osteoporosis. Dan lihat angka ini. Ini keren banget. Orang dengan massa otot yang bagus bisa menurunkan resiko stroke sampai 40%. Wow, kenapa bisa? Soalnya latihan beban itu terbukti bantu nurunin tekanan darah, yang jadi salah satu biang keladi utama stroke. Nah, ini pesan khusus buat para wanita. Tolong ya, buang jauh-jauh mitos yang bilang, jangan angkat beban, nanti badannya jadi kekar kayak cowok. Itu salah besar. Faktanya, tubuh wanita itu secara hormon nggak dirancang buat jadi kekar kayak pria. Justru sebaliknya, latihan beban itu bakal bikin badan lebih kencang, lebih Y-shape, dan jadi senjata paling ampuh melawan pengeroposan tulang pasca menopause. Dan cuanin nggak cuma itu aja. Otot yang sehat juga bikin mood lebih baik dan stres berkurang. Butuh lebih fokus pas kerja. Latihan otot juga ningkatin fungsi otak. Bahkan, otot yang kuat bantu jaga sistem imun tubuh dan efektif banget buat ngurangin resiko diabetes tipe 2. Komplit banget kan untungnya? Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Gimana cara mulainya? Tenang, kamu nggak perlu langsung daftar gym mahal kok. Kita bisa mulai investasi ini dari hal yang paling simpel, bahkan dari dapur kita sendiri. Otot itu butuh batu bata buat membangun dirinya. Dan batu batanya itu protein. Jadi, coba deh mulai hari dengan sarapan juara kayak telur. Buat makan siang dan malam, andalkan lauk kaya protein kayak dada ayam, ikan, atau yang nabati juga oke banget, tahu dan tempe. Terus kalau ngemil, pilih yang cerdas, kayak kacang-kacangan. Nah, buat gerakannya, kita mulai dari yang paling gampang dan bisa dilakuin di mana aja. Pertama, namanya squats to chair. Caranya, cuma berdiri di depan kursi, terus turunin bokong pelan-pelan seolah-olah mau duduk. Tapi jangan sampai nempel ya, terus langsung berdiri lagi. Coba deh lakuin beberapa kali, ini efektif banget buat otot paha dan bokong. Gerakan kedua, wall push up. Ini versi push up yang ramah banget buat pemula. Tinggal berdiri menghadap tembok, taruh telapak tangan di tembok, tekuk siku biar badan dekat ke tembok, terus dorong lagi yang kuat. Rasain deh kontraksinya di lengan dan dada.
Dan yang ketiga, lying hip bridges, ini favorit saya, soalnya bisa sambil tiduran. Cukup rebahan, tekuk lutut, terus kencengin otot bokong sama perut buat ngangkat panggul ke atas. Tahan sebentar, terus turunin pelan-pelan. Gerakan ini bagus banget buat nguatin otot inti tubuh. Tentu aja ya, sama kayak investasi duit, ada baiknya kita juga konsultasi dulu sebelum mulai investasi kesehatan ini, apalagi buat beberapa kondisi khusus. Ini penting ya. Coba ngobrol dulu sama dokter atau fisioterapis kalau kamu punya kondisi medis tertentu kayak penyakit jantung atau radang sendi. Atau kalau kamu benar-benar baru mau mulai dan pengen program yang lebih terarah dan pastinya aman, jangan ragu buat nanya, mereka ada buat bantu kita kok. Jadi sekarang kita udah lihat kan betapa berharganya tabungan otot ini. Ini bukan soal penampilan semata, tapi ini soal kemandirian dan kualitas hidup kita di masa depan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Mempertahankan masa otot yang sehat adalah investasi untuk masa depan. Tiap gerakan yang kita lakuin, tiap makanan sehat yang kita pilih, itu kayak setoran kecil buat masa tua kita yang lebih berkualitas. Jadi intinya begini, punya badan yang kuat, bugar dan bisa mandiri di hari tua, itu bukan soal hoki-hokian atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari investasi kecil-kecilan yang kita cicil setiap hari mulai dari sekarang. Informasi yang kita bahas bareng hari ini berharga banget kan? Jadi jangan disimpan sendirian. Coba deh bagikan pembahasan ini ke orang-orang yang kamu sayang, ke orang tua, pasangan, atau sahabat. Karena ngebantu mereka buat ikutan investasi kesehatan adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling nyata. Terima kasih banyak sudah menyimak.